Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya, Sandi Setiawan, yang akan membahas bagaimana cara berjualan online di marketplace, baik di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan marketplace lainnya. Oke, sebelumnya kali ini saya akan berikan sedikit materi ya, bagaimana cara berjualan yang baik dan benar di Shopee maupun Tokopedia dan marketplace lainnya. Oke, yang saya akan berikan kali ini adalah materi trusted ya, atau kepercayaan toko. Ini paling penting dan ini adalah poin paling awal ketika kita sudah merancang toko sebaik mungkin dan sebagus mungkin. Maka ada baiknya Anda memenuhi syarat-syarat yang akan saya berikan ya, atau materi yang akan saya berikan, yaitu trusted atau kepercayaan. Ini sangat penting ya. Oke, yang pertama, yang paling utama adalah follower pengikut ya, follower atau pengikut toko kita ya. Biasanya nih rata-rata kalau toko awal, biasanya mereka kalau di Shopee biasanya beli seperti itu. Nggak tahu kalau marketplace yang lain, kurang lebih sih sama ya. Kalau bisa beli dulu. Kalau enggak pun enggak masalah. Yang penting 1-2 di toko Anda harus ada followernya. Yang kedua ya adalah ulasan ya. Nah, di ulasan ini mereka biasanya para pembeli akan masuk ke toko kita ya. Setelah masuk, mereka mendapatkan, kalau mereka sudah masuk ke toko kita, mereka sudah mendapatkan produknya. Yang pertama mereka akan lihat adalah biasanya deskripsi ya, deskripsi. Yang kedua adalah di situ ke bawah, terus biasanya dia akan melihat ulasannya ya. Pertanyaannya, kalau ulasan jelek gimana? Ya jelas di situ akan menurunkan kepercayaan dari si pembeli ya. Apalagi kalau sampai tidak ada yang namanya ulasannya ya, tidak ada ulasannya, ini juga akan memberikan pertanyaan kepada pembeli ya, loh ini produk lama kok belum ada ulasannya, seperti itu ya. Atau jangan-jangan tidak laku dan lain sebagainya, seperti itu. Itu akan membuat persepsi si pembeli jadi ragu ya, jadi ragu. Oke, yang ini adalah yang harusnya jadi nomor pertama ya, adalah gambar produk itu sendiri ya. Jadi si gambar produk ya, utamakan ya. Di situ kita kalau nggak salah, kalau di Shopee ya, saya bahasnya di Shopee aja ya. Kalau nggak salah, kalau di Shopee itu ada 7 foto ya. Kalau nggak salah ada sekitar 7 foto. Di situ kalau bisa isi semuanya ya. Isi semuanya foto-foto tersebut ya. Pokoknya kalau untuk satu produk, usahakan kita sudah edit gambar sebagus mungkin. Kalau bisa dibuat seperti apa ya namanya, seperti cerita ya, Contoh kita sudah, yang pertama itu kan sudah thumbnail ya. Kalau sudah thumbnail, untuk yang foto kedua itu dibuat seperti cerita ya, contoh Anda mengalami masalah ABC ya, terus foto ketiga dikasih seperti ini solusinya, terus untuk ke foto keempat ya, dikasih produknya dengan rinciannya ya, ini terbuat dari bahan apa. Terus foto kelima dan yang seterusnya itu bisa dikasih hasil screenshotan, atau dikasih ya seperti testimoni, seperti itu. Dikasih testimoni bagaimana cara ya, maksud saya dikasih testimoni pembeli ya, dikasih testimoni pembeli bahwa ini produk bagus dan lain sebagainya. Nah, itu di bagian gambar ya. Kalau bisa pokoknya benar-benar profesional seperti itu.
Dan untuk editnya saya juga sudah kasih ya, sudah ada, silahkan dilihat-lihat cara menghilangkan background, cara menambahkan gambar yang bagus, yang HD, ya udah ada semuanya di channel ini ya. Silahkan ditonton, silahkan dilihat dan dipahami dengan baik. Yang selanjutnya adalah video. Ini penting sekali ya. Biasanya kalau di Bukalapak itu di Bukalapak, terus juga di Lazada kalau nggak salah, itu videonya menggunakan video YouTube. Nah di sini sebenarnya ada untung dan ada tidak untungnya. Tidak untungnya adalah kita akan rugi waktu. Artinya rugi waktu, kita benar-benar harus upload lagi di YouTube misalnya ya. Kita ambil dari video si seller ya, atau si supplier, atau mungkin kita sendiri yang sudah buat ya. Nah nanti kita pasangkan videonya di channel YouTube kita ya. Di sini ya ruginya tadi sudah saya jelaskan, tapi untungnya kita juga bisa memonetisasi si video tersebut. Untungnya bisa seperti itu ya, karena nanti akan ada traffic yang masuk. Nanti kan si traffic ini juga nanti akan mecah, akan ada yang lihat ke si YouTube-nya terlebih dahulu. Nah ini juga termasuk keuntungan tersendiri. Atau mungkin mereka lihat dari YouTube nanti akan menyerot atau masuk ke corong ke marketplace kita seperti itu. Nah di situ ini juga sebuah keuntungan ya. Keuntungannya di situ ya, kita bisa ambil 2 kali lipat ya dari si video ini ya. Tapi ya seperti itu, kalau misalnya harus upload di YouTube ya, kita ya repotnya ya di awalan seperti itu. Harus upload terlebih dahulu, pasang link seperti itu. Terus kalau biasanya kalau di Shopee itu langsung ya, videonya kalau nggak salah 50 detik kan, kita bisa upload langsung seperti itu. Nah yang itu tadi yang 4 ya, ini yang kelima. Nah yang kelima ini adalah aktif ya. Saya pernah tekankan kalau nggak salah di video-video sebelumnya ya, kalau bisa kita memiliki satu toko terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya toko kita terlihat aktif ya. Biasanya mereka datang terus ke toko kita, mereka akan melihat-lihat terlebih dahulu ya, akan melihat-lihat, ini sebenarnya tokonya aktif apa enggak sih. Paling utama kan mereka nanti akan chat. Kalau kita cepat balasnya, anggaplah dari chat saja kita dapat 100 ya, 100 poin. Artinya 100 itu kecepatannya ya, dihitung terbaik dan belum ulasan dan lain sebagainya. Ini nanti akan memberikan poin tersendiri kepada kita ya. Jadi jangan sepelekan masalah keaktifan ini. Ini juga hal yang benar-benar menurut saya wajib didetailin dan wajib dipahami seperti itu. Walaupun kita hanya buka marketplace, edit, selesai, terus keluar lagi, itu sebenarnya penting banget. Ya. Coba kalau mereka maksud saya ngechat kita langsung segera balas, terus juga dipantau ya warnanya hijau kita di marketplace, maksudnya terlihat on terus, itu kan juga akan memberikan poin tersendiri untuk kita ya. Tuh, ini sudah 5 ya. Aku tambahin satu lagi. Ini juga paling penting, paling wajib ya. Di situ di chat itu biasanya ada yang namanya Q&A. Biasanya di Shopee itu ada Q&A ya, tanya jawab. Nah ini juga penting, ini termasuk trusted ya, tanya dan jawab. Misalkan kita posisi sudah malam, sudah tidur, nah mereka bisa lihat di Q&A-nya ya, bisa Q&A-nya misalnya produk dikirim kapan, nanti mereka klik Q&A-nya yang sudah kita buat misalkan di Shopee ya. Nah mereka tinggal klik, nah mereka akan bisa melihat, akan bisa membacanya langsung walaupun kita posisi sedang tidak aktif. Mereka sudah paham, oh ini akan dikirim sekian jamnya. Terus
juga aktifnya dari jam berapa sampai jam berapa, itu juga penting sekali ya. Itu berarti sudah 6 ya. Saya tambah satu lagi ini. Saya tambah satu lagi adalah banner. Nah, usahakan banner itu juga dioptimasi ya. Dioptimasi itu kalau menurut saya untuk background si banner ini ya. Banner ini kalau bisa sama dengan foto foto yang ada di produk, kalau bisa sama bener-bener maksudnya backgroundnya ya, maksudnya backgroundnya itu kalau bisa disamakan, jadi kita benar-benar mendapatkan toko itu yang benar-benar apa sih ya namanya, sudah masuk di ingatan. Ibaratnya kita masuk ke Alfamart ya, masuk ke Alfamart, wah aku sudah tahu ini di sini ya, seperti itu. Ketika masuk ke Alfamart kan sudah tahu harusnya ya, Alfamart itu memiliki warna seperti apa sih. Nah, itu juga penting ya. Itu mungkin dari saya, sebenarnya masih lumayan banyak, tapi nanti saya akan buatkan videonya untuk part kedua ya. Semoga yang melihat channel ini akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang like dan subscribe semoga orderannya ditambah dan diperbesar, seperti itu. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.